Begitu sulitnya menjadi manusia. Walaupun secara kasat mata wujudku adalah manusia, kadang jiwaku berperilaku seperti binatang. Ada sifat as-sabu'iyah, yaitu sifat binatang buas. Ada juga sifat al-bahimiyah, yaitu sifat hewan ternak. Ternyata di dalam jiwaku terdapat sifat beruang yang suka mencakar dan menyerang orang lain. Setiap orang yang beda pendapat denganku langsung kuserang dan kulawan. Setiap orang yang beda pilihan presiden kujadikan musuh dan kucaci maki di medsos. Begitu juga orang yang beda mazhab denganku langsung kucap sesat dan kafir. Hampir 10 tahun ini sifat hewan beruangku sangat dominan untuk membela capres pilihanku. Lalu aku pun menyembelih sifat beruang yang ada dalam jiwaku dengan memperbanyak zikir La ilaha illallah. Besok harinya ternyata muncul sifat hewan ganjil. Inilah karakterku yang suka menipu orang lain, licik, pandai berdalih, dan mengelabui orang. Sehingga banyak orang yang rugi karena aku tipu. Saudaraku satu persatu menjadi korban penipuanku. Begitu juga kolegaku satu persatu kudekati dan kutipu uang dan hartanya. Rekan kerjaku hampir semuanya kujebak dan kutipu uangnya dengan dalih kerjasama bisnis atau pinjam uang tapi tidak ku kembalikan. Bosku sendiri juga jadi korban penipuanku. Ku beritahu bahwa bisnisnya rugi, aslinya tidak. Uangnya ku simpan di rekeningku. Lalu aku keluar dari tempat kerjaku untuk menghilangkan jejak. Jika aku nongkrong di tempat yang elit, aku berdandan seperti orang kaya, biar dianggap orang tajir. Jika aku ikut pengajian atau jamaah zikir, aku berdandan dan bersikap seperti orang yang ahli hakikat. Maklum, zaman sekarang yang penting penampilan luarnya, maka orang akan dengan mudah dikelabui. Guruku sendiri kutipu, murid-muridnya kupengaruhi dan kufitnah. Akhirnya mereka percaya denganku. Kemudian aku pun menyembelih sifat kancil di dalam jiwaku dengan zikir La ilaha illallah. Aku pun menjadi lega. Semoga menjadi manusia seutuhnya. Ternyata muncul sifat kambing, yaitu karakter yang tidak punya pendirian yang kuat. Jika diajak ke majelis taklim, aku ikut duduk di depan. Akan tetapi, jika diajak ke tempat hiburan malam, maka aku pun ikut duduk berkaraoke sambil memegang botol minuman keras. Diajak ke majelis zikir, tanganku sibuk memutar tasbih, bibirku kumat kamit baca zikir. Jika diajak dugem, aku pun berangkat dengan semangat joget seperti orang yang kesurupan. Yang penting happy.
mimpi. Kemudian sifat kambing dalam diriku ku sembelih dengan la ilaha illallah. Semoga diriku menjadi manusia seutuhnya. Ternyata besok harinya muncul sifat burung merak, yaitu karakter orang yang suka pamer kepada orang lain. Makanya jangan heran jika waktu mau sholat aku selfie dahulu, lalu ku posting agar dianggap diriku rajin sholat. Padahal aslinya sholatku bolong-bolong dan malas. Begitu juga jika sholat tahajud aku selfie dulu dan posting, tahajud dulu guys. Dengan begitu orang akan menganggap diriku orang yang rajin ibadah. Padahal aslinya rajin nongkrong dan dugem. Begitu juga di saat membagikan sedekah atau zakat kepada orang yang miskin. Maka ku foto dulu, lalu ku posting di FB. Bahkan ku jadikan konten YouTube agar dilihat orang kalau diriku orang yang baik dan dermawan. Padahal aslinya diriku ini orang yang pelit. Karena demi pencitraan maka aku siap mengeluarkan uang beberapa besar. Lalu ku sembelih sifat burung merak dengan la ilaha illallah, agar aku tidak suka pamer dan riak mencari pujian dan dianggap baik oleh orang lain. Setelah sifat burung merak telah ku sembelih, ternyata muncul lagi dalam jiwaku, yaitu sifat anjing, yaitu sifat yang suka menggonggong. Setiap hari aku selalu menggonggong lewat postingan di beranda FB dan Twitter yang berbeda pendapat denganku, baik karena perbedaan keyakinan dan politik. Bahkan jika ada orang yang posting tidak sesuai dengan hatiku, langsung ku kritik dan ku maki. Sifat hewan anjing ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah dalam hadis berikut ini. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya. Muttafaq alaih, hadis dari riwayat Abu Talha Al-Ansari. Imam Al-Ghazali mengartikan bahwa kata rumah pada hadis tersebut tidak diterjemahkan secara harfiah sebagai sebuah bangunan rumah, melainkan ditakwil yaitu batin atau hati manusia. Dan kata kalbun atau anjing adalah simbol dari sifat dendam, tamak, marah, dan sifat tercela lainnya. Jadi hati manusia yang dipenuhi oleh sifat-sifat tercela tidak akan mendapatkan cahaya dan rahmat dari Allah. Imam Al-Ghazali kemudian memandang wujud manusia secara ilmu hakikat. Menurutnya, wujud asli manusia ditentukan oleh sifat terpuji dan sifat tercela di dalam batin manusia. Menurut beliau, ketahuilah batin manusia yang penuh dengan dendam, kemarahan, ketamakan duniawi, keranjingan dunia, dan hasrat merusak kehormatan orang lain, hakikatnya adalah hewan anjing, meski tampilan fisiknya adalah manusia. Sedangkan cahaya basirah atau mata batin
memandang hakikat, bukan bentuk fisiknya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, jasad dan tampilan fisik, segala hal yang lahiriah dan kasat mata di dunia lebih dominan daripada substansi dan hakikatnya. Adapun hakikat wujud manusia tersembunyi di dalamnya, sedangkan di akhirat nanti segala yang lahiriah itu tunduk pada sifat asli manusia yang terdapat dalam batinnya. Oleh karenanya setiap orang kelak akan dikumpulkan dalam bentuk aslinya yang hakiki. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan, orang yang merusak kehormatan orang lain akan dikumpulkan di akhirat sebagai hewan anjing predator. Orang yang tamak atas harta orang lain akan dikumpulkan sebagai serigala buas. Orang yang arogan akan dikumpulkan di akhirat sebagai macan tutul. Orang yang gila kekuasaan di akhirat akan dikumpulkan sebagai singa. Hadis riwayat Ats-Tsalabi. Dalam ilmu hakikat, wajah manusia dilihat dari sifat batinnya, bukan tampilan fisik lahiriahnya. Bila memiliki hati yang suci, penuh dengan sifat terpuji, yaitu syukur, sabar, ridho, qanaah, murah hati, lapang dada, pemaaf, dan sifat terpuji lainnya, maka wajahnya orang tersebut menampakkan cahaya kesucian. Adapun orang yang berhati busuk, yaitu berisi kedengkian, kemarahan, ketamakan, kesombongan, dan sifat tercela lainnya, maka pada hakikatnya memiliki wajah yang buruk rupa atau wujudnya menjadi hewan, meski wajah lahiriah berbentuk rupawan dan cantik. Aku dilahirkan dalam bentuk manusia, maka kelak pada hari kebangkitan semoga dibangkitkan dalam bentuk wujud manusia juga. Jangan sampai dibangkitkan dalam wujud hewan, sangat mengerikan dan sedih sekali. Terus terang, ternyata sulit sekali menjadi manusia seutuhnya. Sifat hewan yang satunya sudah bisa kukalahkan, muncul kembali sifat hewan lainnya. Terus begitu selanjutnya. Kadang aku berpikir, apakah di dalam jiwaku itu adalah kebun binatang? Sehingga semua sifat hewan semuanya berkumpul di dalam jiwaku. Kondisi ini membuat tidur malamku tidak bisa nyenyak. Sampai kapan hakikat wujudku benar-benar menjadi wujud manusia, tidak dalam bentuk hewan lagi? Namun aku tidak pernah berputus asa dan tidak pernah menyerah. Setiap hari aku selalu berusaha dan berupaya dengan zikir La ilaha illallah untuk menyembelih sifat-sifat hewan dalam jiwaku. Semoga Idul Adha besok ini aku bisa berkurban secara syariat dan hakikat, sehingga sifat-sifat hewan dalam jiwaku menjadi hilang dan aku benar-benar menjadi
manusia seutuhnya, dohir maupun batin. Semoga semua makhluk bercahaya dan tercerahkan.